Dino, kamu ngapain pindah-pindahin barang-barang di sini? Aku kan agen perubahan Mbak Ica, jadi wajar dong aku pindahin tata ruang di sini. Bentar. Jadi kerjaan agen perubahan di Ditjen PPK Trans pindah-pindahin barang kayak gini? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, mari kita bahas di TTM, Tanya Transmigrasi Modern. Halo Sobat Transmigrasi, dimanapun kalian berada dari ujung Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara. Nah, sekarang kita di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi punya program talk show terbaru nih Mas Dino. Apa ya namanya Mbak Ica? Nah, namanya TTM, Tanya Transmigrasi Modern. Nah, di episode perdana ini kita mau ngebahas tentang Agen agen perubahan ngapain aja sih? Halo Sobat Transmigrasi, Selamat datang di TTM, Tanya Transmigrasi Modern. Nah, Mas Dino, ini karena episode perdana kita Betul. dari TTM, kita mau ngundang agen perubahan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Betul. perwakilan agen perubahan dari masing-masing UK2. Betul sekali. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, alangkah baiknya nih kita kenalan dulu. Kenal maka tak sayang, betul Mbak Ica? Betul sekali, tak kenal maka tak sayang. Karena mungkin cuma kita-kita doang nih yang tahu nih agen perubahan ini siapa-siapa aja dari mana. Tapi kan teman-teman yang lain, sobat transmigrasi yang lain, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Betul gitu. sekali. Jadi kita mulai perkenalan dulu aja. Baik. Mulai dari mana nih? Dari kanan saya? Dari mana? laki-laki dulu ya Mbak Ica? Boleh laki-laki dulu. Halo Sobat Transmigrasi, saya Andi Aryawan, agen perubahan dari Ditjen PPK Trans. Hai Sobat Transmigrasi, saya Zara Musdalifah, agen perubahan dari Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Hai Sobat Transmigrasi, saya Panca Okta Hutabrina dari Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Halo Sobat Transmigrasi, saya Siti Asmaul Husna, agen perubahan dari Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan. Halo Sobat Transmigrasi, perkenalkan nama saya Sukmawati Amir, saya agen perubahan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Nah, dua orang teman MC kita nih, kan juga agen perubahan sebenarnya. Boleh dong. Jadi kenalin bukan diri 5 dulu. orang ya, Bu Sukmana? Iya, jadi sebenarnya kita bertujuh loh. Bertujuh. Ya ampun, sebenarnya tuh saya udah lupa saya agen perubahan karena disuruh jadi host di sini. Belum beres Desember. Iya boleh Allah. Boleh saya perkenalan dulu deh. Nama saya Rizka Nabila, saya agen perubahan dari Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Dengan saya Dino Trianika Diputra dari Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Nah, sekarang udah lengkap nih, kita semua udah kenalan nama dan UK2-nya masing-masing. Jadi apa nih Mas Dino? Sebenarnya ada berapa orang sih Mbak Ica? Sebenarnya agen perubahan itu ada 12 orang, tetapi karena keterbatasan waktu dan ada pekerjaan lain, yang bisa hadir di sini ya cuman kita-kita aja. Tapi tenang, nggak usah gundah gulana. Nggak usah takut mukanya nggak dipampang di sini nih yang lain ya. Jadi sebenarnya ada 12 orang, 5 orang yang lain tidak bisa hadir ya. Nah, tapi di sini di tengah-tengah kita akan memunculkan foto-foto dan video para agen perubahan yang tidak bisa hadir pada hari ini. Sini, di sini. Ya. Jangan lupa editor. Nah, gimana nih agen perubahan nih ya? Kita pengen tanya-tanya sedikit nih, sebenarnya agen perubahan tuh ngapain aja selama 1 tahun ini? Gimana cara-cara jadi agen perubahan kan gitu ya? Sekarang saya mau nanya nih, sebenarnya gimana sih cara dari teman-teman semua nih bisa jadi agen perubahan? Apakah melalui seleksi ataukah ditunjuk langsung ataukah mendaftar seperti artis-artis gitu? Betul. Bagaimana asal mula terpilih menjadi agen perubahan? Benar. Saya mau nanya ke siapa nih? Ya, waduh, ini pada ngeliatin ke saya kayak aduh pertanyaan ujian nih. Perubahan apa? Cantik ganteng-ganteng nih kan di sini mau kita tanyain ya kan. Yuk, jadi di sini sebenarnya gimana sih ceritanya kalian nih sebagai pegawai di sini, PNS di sini tiba-tiba ditunjuk, kamu jadi agen perubahan. Nah, gimana tuh ya? Bisa kita tanya ini. Ke siapa nih mau jawab? Ya, Mbak Husna nih kayak udah lirik-lirik saya nih ya. Oh ya boleh-boleh Mbak Husna. Ya, baik.
Sebelumnya saya jadi agen perubahan itu ditunjuk sih sama pimpinan di unit kerja saya. Terus saya dipanggil gitu kan sama pimpinan, terus diajak ngobrol, terus istilahnya itu dikasih apa sih? Wejangan. Terus ada SK-nya juga. Nah, dari situ itu suatu kehormatan bagi saya sih, dapat dipilih menjadi agen perubahan di unit kerja saya. Itu Eh, menjadi kebanggaan tersendiri iya, ya, Mbak Husna iya. ya, menjadi pilihan Iya, pimpinan. dari ribuan orang ya pastinya ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi kalau misalnya orang biasanya ikut seleksi, ini nggak usah seleksi, langsung ditunjuk. Ditunjuk, penunjukan Betul. langsung. Betul banget, nggak perlu ada apa. Berarti nih para pejabat tuh udah bisa ngelihat nih dari agen perubahan nih punya kelebihan masing-masing sehingga mereka ditunjuk menjadi salah satu dari 12 agen perubahan Betul di Ditjen sekali. PPK Trans. Nah, kemudian kita pengen tanya nih, Apa kira-kira tuh? ide perubahan apa sih yang teman-teman lakukan di Ditjen PPK Trans tahun ini? Betul, karena ini sudah menjabat 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun, dan betul. ide apa aja nih yang udah dikerjakan gitu. Siapa sekarang yang mau jawab nih? Tengah, Oke. kayak ciwi-ciwi ini udah senyum-senyum Mbak Rina. aja. Boleh. Ya, terima kasih Mbak Ica dan Iya, Mas iya. Dino. Kalau dari saya sendiri, saya menamakan rencana aksi perubahan saya di Direktorat dengan nama Simfoni Tabarduk. Widih. Simfoni itu akronim dari optimalisasi aplikasi aplikasi Sibarduk Trans Mm-mm. dalam menyebarkan informasi kegiatan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Dan Tabarduk Oh. sendiri memang itu akronim dari direktorat kami, yaitu penataan persebaran penduduk. Ada 3 kegiatan nih di Oh. Simfoni Tabarduk ini. Yang Mm-mm. pertama optimalisasi aplikasi Sibarduk Trans, Oke. karena saat ini kan sedang pengembangan. Nah, Mm-mm. nantinya masyarakat umum yang ingin berminat bertransmigrasi bisa langsung daftar online Oh, melalui bisa di aplikasi situ ya. tersebut. Iya. Berarti nggak cuman dari pegawai sini yang bisa pakai, tapi masyarakat umum juga Ya, bisa. betul. Dan sebelumnya kan Hmm. memang hanya berisi tentang data-data ketransmigrasian. Tapi Betul, saat ini untuk betul. dioptimalisasikan, Heeh. maka saya ingin melibatkan teman-teman semua di Direktorat Penataan Persebaran Penduduk untuk Oke. mengoptimalisasi aplikasi tersebut dengan Oh. mengisi berita-berita, Mm-mm. kegiatan-kegiatan seputar ke FP3KT-an. Oh, Kemudian yang oke. kedua ada workshop fotografi, yaitu Ah. untuk menunjang kegiatan publikasi di Mm-mm. direktorat. Dan yang ketiga yaitu buletin digital. Jadi Buletin untuk digital. memberikan wadah teman-teman di direktorat menulis gitu ya, terus Oh. menyebarkan informasi tentang kegiatan penataan persebaran penduduk. Oke. Ya, alhamdulillah sudah terbit buletin yang pertama, Hmm. edisi 3 bulan sekali. Kemudian ya Widih. workshop fotografinya juga sudah Widih. Kalau yang saya terlaksana. dengar tuh kemarin, nggak dengar sih. Sebenarnya saya juga ikut workshopnya itu yang fotografi. Dan di situ emang sebenarnya penting banget sih buat kita juga, karena kita juga dinasnya ke wilayah transmigrasi kan. Dan di sana Iya, kita juga iya. pasti mengambil dokumentasi. Nah, sekarang tuh zamannya bukan di mana dokumentasi cuma buat foto pajang, tapi butuh keestetikan. Iya. Nah, itulah kayaknya tujuan dari workshop Adanya fotografi workshop itu. fotografi, Dan kebetulan iya. kemarin tuh ada lombanya juga ya, Iya, foto terbaik, dan foto- dapat hadiah loh, gila. Agen perubahan mana yang bisa ngasih kayak gini Alhamdulillah kan? ya, terima kasih. Udah difasilitasi workshop, ada hadiah juga buat foto terbaik ada sertifikat Ah, ya, juga. ada Nah, ada sertifikatnya. sebenarnya sertifikat tuh yang penting buat agen Angka perubahan kredit. yang juga jadi pejabat fungsional, bukan itu masuk angka kredit Iya, gitu iya. kan. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau cerita? Oh, Mas Andi dong. Gantian, cewek-cewek udah 2, gantian. Oke, terima kasih. Baik, kalau dari saya jadi berangkat memang dari seperti tadi disampaikan bahwa dari UK2 masing-masing ya, Mbak Betul, Eja. Jadi betul. kebetulan di saya adalah di Sesdijen. Nah, di saya untuk terkait dengan data dan informasi. Makanya reaksi yang saya angkat Mas Dino terkait dengan sinergitas promosi potensi kawasan transmigrasi. Jadi kawasan transmigrasi itu kan banyak sekali untuk target. Kita ada 152 kawasan malahan. Betul, Nah, itu banyak perlu banget. dipromosikan kan Iya. supaya masyarakat tahu, kemudian lintas kementerian juga tahu. Nah, itu makanya reaksi saya seperti itu. Nah, kemudian outputnya
bikin videografis nih Mbak Ica, bikin videografisnya kayak gimana videografis tuh? potensi di kemarin kami ke Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Nah, jadi seperti apa sih Bengkulu Utara itu potensinya seperti apa? Itu sudah bisa dilihat loh di YouTube-nya PPK Trans. Ya. Coba, Jangan lupa nih di YouTube-nya PPK Trans langsung dilihat itu nanti ya. Jangan lupa di subscribe ya, nanti juga tayang nih, jangan lupa. Promosi di situ juga ada promosi di situ. Juga kalau yang itu sudah selesai ya. Kalau satu lagi ada, kita lagi bikin buku nih Mas Dino. Buku profil transmigrasi. Jadi banyak lokasi transmigrasi yang menjadi ibu kota kecamatan, bahkan ibu kota provinsi. Nah, yang menjadi ibu kota provinsi ini kita angkat di Mamuju. Saat ini lagi kita bikin sejarahnya. Mamuju, buku Sulawesi profil Barat ya. Sulawesi Barat. Jadi Mamuju itu dia berangkat dari lokasi transmigrasi. Betul, Ini yang kita angkat. Itu renaksi yang tahun ini agen perubahan di Dijen PPK Trans susun. Begitu Mas Dino. Gila. Memotivasi banget loh. Berikan insightful banget ya buat kita yang Mbak Ica ya. Banget. Jadi dari kawasan transmigrasi itu bisa jadi desa, kecamatan, kabupaten, bahkan jadi provinsi ya. Dan Justru itu yang jadi ibu bakal kota provinsi Mbak Ica. betul, jadi ibu kota provinsi nggak main-main. Jadi Luar ini biasa. bakal jadi buku profil transmigrasi. Wah gila, mantap banget. Tentu nih kegiatan-kegiatan agen perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh pegawai internal kita, Betul, tentu juga betul. dirasakan oleh masyarakat transmigran. Siapapun bisa menikmati kegiatan ini. Betul Mbak Ica? Betul banget, karena tadi udah ada dari si Barduk Trans yang orang mau daftar jadi transmigrasi gimana caranya, udah bisa online. Dari Mas Andi bisa ngelihat buku profil transmigrasi sendiri kayak gitu. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita kan setiap pagi tuh, setiap hari Senin ya ada apel di lapangan, ramean tuh satu kementerian. Nah, di situ tuh ada pengalaman menarik loh Mas Dino. Gimana Mbak Ica? Jadi salah satu agen perubahan kita nih bisa jadi salah satu pegawai teladan loh. Jadi Pegawai teladan tingkat Kementerian Desa dari Dijen PPK Trans. betul sekali. Jadi tuh satu-satunya untuk saat ini ya. Agen perubahan dipanggil maju, dikasih piagam oleh Bapak Menteri Desa. Alhamdulillah PDTT. kita ada perwakilan Mbak Ica. Betul. Jadi siapa tuh agen perubahan tahun 2022? Iya. Untung belum Desember ya. Iya belum. Nah, langsung kita Iya. langsung kita panggil aja nih, siapa nih ya pegawai teladan kita. Tunjuk orangnya. Boleh kali ya Silakan, Mbak Ica sharing-sharing ya. Kita sharing menariknya. pengalamannya dari agen perubahan yang juga jadi pegawai teladan. Makasih Mbak Ica. Loh, saya tuh sebenarnya juga nggak nyangka loh Mbak dapat penghargaan nominatnya itu pegawai teladan tingkat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi kategori ASN. Sebenarnya saya sendiri jadi agen perubahan kan baru tahun ini Mbak gitu kan. Yang lain mungkin sudah senior gitu kan. Saya sendiri baru tahun ini masuk dan saya sih prinsipnya hanya untuk tetap memperbaiki diri gitu. Jadi agen perubahan itu kan kita harus bisa menjadi contoh kan bagi teman-teman yang lain gitu. Jadi gimana kita bisa ngerubah orang kalau kita sendiri nggak bisa ngerubah diri kita sendiri gitu. Jadi sekali. prinsip itu yang saya terapkan dan alhamdulillah ada penghargaan itu juga sebenarnya nggak nyangka. Target saya sih bukan penghargaan Mbak, cuman sekedar untuk memberi contoh bagi teman-teman yang lain, memotivasi teman-teman yang lain agar bisa berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Betul. Dimulai dari hal-hal kecil, Nah, kedisiplinan, mulai dari kedisiplinan dimulai dari diri kita sendiri, iya. hingga dapat penghargaan Kasih. dan dihargai. Gila, nggak main-main. Kalau yang ini seleksinya bukan dari ribuan, puluhan ribu Puluhan ini. ribu Gila. tingkat Kementerian Nggak Desa. main-main loh. Luar biasa. Nah, tadi kan kita udah denger nih sharing sessionnya dari Mbak Sukma, agen perubahan. Nah, sekarang kita mau denger lagi nih dari Mbak. Wih, kayaknya Mbak Zara udah liat-liat ke saya nih. Boleh Mbak Zara cerita gimana pengalamannya jadi agen perubahan selama 1 tahun ini? Oh, tentu boleh dong Mbak Ica, Oh, iya. ya kan? Terima kasih Mbak Ica waktunya. Tadi kita udah dengar ya bahwa serunya bagaimana Mbak Sukma itu menjadi agen perubahan. Betul. Mulai betul. dari merubah diri sendiri Betul. untuk merubah orang lain bahkan lingkungan di unit kerjanya masing-masing, betul ya. Nah, ya pastinya saya ini kan ditunjuk ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Husna bahwa kita itu ditunjuk oleh pimpinan kita di direktorat kita masing-masing. Ya. Yang pasti saya udah 2 tahun nih berturut-turut, Cailah ya kan. Padahal Pilihan mah nih, pilihan. padahal mah ada yang lebih dari saya kan, lebih dari 2 tahun gitu kan. Nah,
pastinya sih seru banget ya, seru banget. Kita bisa lebih dekat mengenal internal dari Direktorat Jenderal kita sendiri. Betul. Bahkan ada momen-momen kita lebih dekat mengenal di satu kementerian. Betul, betul. Gitu, seperti itu, bahwa kita diikut sertakan, dilibatkan dalam acara-acara tersebut. Pokoknya seru dan keren lah intinya. Iya deh. Menjadi suatu apa ya, momen bahwa oh kita tuh bisa hadir ya di acara momen kementerian itu sendiri gitu kan. Dan terutama buat teman-teman yang memang kita kan juga membuat ide-ide ya, di mana kesempatan ruangnya itu lebih dekat lagi, bahwa kita bisa melakukan suatu perubahan dengan ide-ide yang memang kita bisa lakukan perubahan itu sendiri gitu. Betul. Pokoknya intinya ayo kita jadi agen perubahan, maupun dipilih ataupun yang tidak, tapi kita tetap keren lah pokoknya. Wih, positive vibes ini ya agen perubahan ya. Jadi tuh kalau misalnya menurut saya jadi agen perubahan tuh bisa dikenal dari di lingkungan Ditjen PPK Trans sendiri maupun di kementerian, karena di kementerian pun mereka juga punya agen perubahan seperti itu, ataupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan agen perubahan itu sendiri. Bukan begitu para agen perubahan? Betul. Kayak gitu. Nah, terus gimana nih untuk pertanyaan terakhir nih? Nah, Sampailah kita kepada pertanyaan pamungkas nih Mbak Ica. betul sekali. Apa tuh Mas? Kira-kira apa harapan dari teman-teman agen perubahan ini untuk agen perubahan ke depannya seperti apa? Betul. Gimana? Siapa sekarang yang mau Siapa? jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang udah lirik-lirik? Baik, terima kasih. Kalau dari saya kepada teman-teman semua ya, seluruh pegawai di Ditjen PPK Trans, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk menyampaikan usul perubahan. Nah, adanya forum agen perubahan ini sebenarnya merupakan salah satu privilege ya, bisa dikatakan privilege bagi pegawai, bahwa disinilah kita bisa mempunyai ide kita bisa diwujudkan dalam renaksi. Renaksi ini ya tentunya harus memperhatikan kondisi yang ada ya, potensinya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, kemudian kemampuan seperti apa. Tapi kita diberi kesempatan wadah. Jadi daripada teman-teman bergosip, oh kok kantor seperti ini, organisasi seperti ini, silakan sampaikan usul perubahan tentunya yang konstruktif ya terhadap organisasi. Dalam caranya bagaimana menjadi agen perubahan. Jadi jangan takut ya daftar tahun depan. Bener loh. Kalau misalnya sekarang tuh menyuarakan pendapat suka takut kena UU ITE segala macam kan. Tapi kalau misalnya jadi agen perubahan, setidaknya kita bisa menyuarakan pendapat tanpa adanya yang lain-lain. Betul. Tetapi tidak mengandung renaksinya tidak mengandung sara atau segala macam. Gak usah yang aneh-aneh. Pokoknya menyuarakan pendapat kita, apa yang mau kita rubah di diri kita maupun lingkungan sekitar gitu kan ya Mas Betul Dino. sekali Mbak Ica. Jadi agen perubahan ini punya forum tersendiri Betul untuk mereka sekali, sharing, betul. untuk mereka berkembang dan bisa mewujudkan rencana-rencana aksi mereka di lingkungan kerja mereka Dan masing-masing. lagi kita pun tiap bulan tuh ada monitoring dan evaluasi ya. Betul. Jadi dilihat nih setiap bulan tuh kita ngapain aja, progres kerjaan kita sudah sejauh mana, dan apakah program kita tuh bisa berguna untuk lingkungan sekitar dan masyarakat. Jadi nggak cuma asal tunjuk terus ada laporan jadi enggak kayak gitu. Kita tuh punya target masing-masing gitu ya dari jadi ada batas ukurnya lah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, Sobat Transmigrasi, kalau mau jadi agen perubahan silakan. Ayo kita berubah dari diri sendiri untuk mengubah lingkungan sekitar. Halo Sobat Transmigrasi. Balik lagi kita lo di sini. Di mana? Di program TTM. Tanya Transmigrasi Modern. Nah, Mas Dino, tahu nggak sih? Sekarang kita kedatangan tamu paling penting di Ditjen PPK Trans ini. Orang paling penting di gedung ini ya, Waduh, Mbak Ica. siapa lagi loh? Dengan Bapak Insinyur Rajumer Prihatin MSI selaku PLT Ditjen Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Selamat datang Bapak. Selamat datang para Jumber. Selamat datang, terima kasih atas sambutannya. Kabar baik ya para Jumber ya. Baik, syukur, alhamdulillah sehat. Kita berdua nih berterima kasih banget loh Bapak sudah menyempatkan hadir di waktu-waktu sibuknya untuk datang di episode pertama TTM ini, Tanya Transmigrasi Modern. Ya nggak Pak Jumber? Nih aduh cucok banget loh para Jumber. Tampilannya nih klimis, cakep demi episode pertama kita. Ya nggak para Jumber? Nah di sini kita nih mau bahas tentang agen perubahan Pak. Nah kalau yang saya dengar nih ya, bukan katanya lagi, dan memang tahun 2021 para Jumber ini menjadi agen perubahan di Ditjen PPK Trans. Nah bisa diceritain gak sih Pak, gimana sih pengalamannya waktu itu tuh gimana? Waktu jadi agen perubahan. Terima
kasih Mbak Ica. Ica, Heeh. Mas Dino atas waktu ya yang diberikan. Jadi memang waktu tahun 2021 saya pernah ya menjadi salah satu agen perubahan ya. Betul. Pada saat itu saya di Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi ya, Mas Dino ya. Jadi saya ditunjuk sebagai salah satu agen perubahan di lingkup Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Jadi pada saat itu kebetulan saya juga sebagai koordinator pengelola aset ya. Pengelola aset kawasan transmigrasi. Jadi memang karena kemarin rencana aksi ya. Betul. Rencana aksi agen perubahan itu harus sesuai dengan tugas fungsi kita. Betul. Ya memang pada saat itu kita harus mengambil salah satu aktivitas di dalam mendukung perubahan di lingkup kegiatan kita. Nah, pada saat itu saya mengambil rencana aksi, yaitu berupa pada saat itu memang kami sedang ada kegiatan food estate ya. Food estate, Food estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini yang menjadi salah satu rencana aksi perubahan yang saya susun waktu itu. Karena ada food estate, sekalian aja deh nih jadi renaksi kita ya, agen perubahan. Waktu itu di food estate kawasan Lamuti Dadahub ya Pak? Mohon mic-nya. Oh iya. Kita kayak artis aja Pak. Harus ngomong harus. Iya, kita kayak penyanyi, pegang mic terus-terusan. Cucok. Mas Dino nggak bisa nanti. Nanti gantian aja nggak apa-apa kita gini. Tektokan. Saya sama Dino udah sehati Pak. Nggak ada lagi satu lagi. Nggak ada Pak. Karena ini episode perdana, jadi nggak apa-apa seadanya dulu. Untuk episode berikutnya, boleh lah Pak. Tambahin dikit-dikit ini mic satu. Apa yang di sini nih? Cucok nanti pakai di sini ya. Oh iya. Boleh nanti. Keren. Ini kan kedepannya nih rencananya mau jadi program tetap Pak. Setiap tahun ya. Rutin Iya. ya. Setiap ya kalau bisa setiap bulan. Tetapi Setiap kan bulan. tamunya gonta-ganti. Episode perdana nih ya. Saya. Iya Nanti dong. Sudah Pak Ses. Iya boleh. Episode ketiga baru para direktur. Boleh, kayak Keren, gitu keren. rencananya. Jadi mohon maaf aja untuk episode kali ini nggak apa-apa. Kita ganti-gantian dulu Pak. Yang penting mulai dulu. Prosesnya berjalan sambil Betul. Betul. Nah gitu ya. Jadi cerita dari para Jumber jadi agen perubahan tuh ngambil rencana aksi food estate karena memang lagi kegiatan kita di sana ya Pak ya, di kawasan Lamuti Dadahub. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. Itu jadi panutan loh. Ada kegiatan bisa jadi program di rencana yang lain gitu. Nah, sekarang nih kan para Jumber alhamdulillah loh ya, dari agen perubahan jadi PLT Dirjen PPK Trans. Nah, kalau dari kacamata pejabat nih Pak, apa sih yang membuat pejabat menunjuk seorang pegawai, seorang PNS menjadi seorang agen perubahan di Dirjen PPK Trans ini Pak? Kriteria. Iya kriterianya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ica, Iya. Mas Dino. Jadi memang agen perubahan ini salah satu salah satu kelompok keberhasilan dan rangka untuk mendukung perubahan ya. Perubahan di dalam suatu organisasi agar ke arah yang lebih baik. Jadi memang perlu ada agen-agen perubahan ya sebagai individu atau kelompok ya yang terpilih menjadi pelopor perubahan. Dan tentunya bahwa individu ini harus menjadi contoh ya, sekaligus panutan dalam rangka untuk berperilaku ya, yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan unit organisasinya. Ini penting ya. Betul Pak. Kriterianya apa? Kriteria apa tuh Pak? Kita ada regulasi yang mengatur tentang kriteria agen perubahan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu diatur di dalam Peraturan Nomor 24 ya. Maksud saya nomor 27
tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan di lingkungan instansi pemerintah. Kriterianya apa aja? Nah, Supaya nih oh ya. sobat-sobat trans tuh tahu Pak, agen perubahan tuh kalau kita nih PNS pengen jadi nih agen perubahan tahun depan, apa aja sih supaya kita bisa ditunjuk nih sama pejabat bisa jadi agen perubahan? Apa aja tuh Pak? Ya, salah satunya bahwa harus berstatus sebagai ASN. Betul. Ya, wajib itu. Ah. Yang pertama bahwa harus berstatus sebagai ASN. Yang kedua adalah tidak sedang menjalani hukuman ya, disiplin pegawai, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat. Yang ketiga adalah bahwa yang bersangkutan itu adalah memang individu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan ya, dari pimpinan. Itu harus menjadi salah satu kriteria juga. Betul, Ya. betul. Berikutnya adalah taat terhadap aturan disiplin, kemudian kode etik pegawai, ya, kemudian serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik. Ini jadi syarat mutlak juga sebagai salah satu kriteria agen perubahan. Ya. Nah, berikutnya adalah ini juga menjadi faktor penentu. Apa tuh Pak? Jadi agen perubahan ini harus menjadi salah satu bisa memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya. Jadi pengaruh positif ini sangat dibutuhkan terhadap individu-individu yang ada di lingkungan organisasi. Ya. Dan yang terakhir adalah inovatif dan kreatif. Nah, ini yang paling penting ya. Dan sekaligus harus proaktif ya, terkait dengan pelaksanaan tugas dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, itu kriteria-kriteria yang menjadi salah satu syarat dalam menentukan agen perubahan. Demikian Mbak Ica. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang saya dengar kriterianya itu lebih ke soft skill ya, gimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang ditunjuk ke kita, diserahkan kepada kita, bertanggung jawab, disiplin, pakai baju juga rapi dari atas sampai bawah gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak harus mukanya cantik, tinggi berapa, berat badan berapa, nggak perlu. Yang penting soft skill kita, gimana pembawaan kita terhadap teman-teman sekitar. Jadi gimana betul lingkungan kerja, gimana kita bisa memberikan perubahan untuk teman-teman atau lingkungan di sekitarnya. Gitu Mas Dino. Jadi tidak harus cantik luar, tapi harus cantik juga. Itu relatif para Junda, betul. Kalau menurut saya cantik, tapi menurut orang lain ada yang enggak karena gimana Mas Dino? Kalau lihat yang segini sih masih cantik. Kalau malam beda lagi, nggak pakai make up. Gitu, jadi lebih ke soft skill ya Pak ya. Dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilimpahkan, kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Oh iya. Pamungkas ya, Mbak Ica. Pertanyaan pamungkas buat agen perubahan. Betul. Kira-kira harapannya untuk agen perubahan ini ke depannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang agen perubahan ini sebenarnya kan adalah tadi sudah saya sampaikan sebelumnya adalah individu ya, atau kelompok yang memang menjadi pilihan ya, terpilih ya, menjadi nanti harapan kita menjadi kelompok perubahan dan sekaligus menjadi contoh dan panutan di lingkungan organisasi. Jadi harapan saya bahwa memang kita tidak salah memilih agen-agen perubahan yang sudah kita tetapkan. Iya. Kalau nggak salah melalui SK Direktur Jenderal ya. Iya, betul Pak. Kawasan transmigrasi itu nomor berapa saya lupa ya. Tapi paling tidak nomor 45 tahun 2022 untuk agen perubahan tahun 2022. Ya. Jadi harapan saya bahwa sebetulnya kalau saya boleh usul agen perubahan ini jangan setiap tahun diganti. Kalau saya boleh usul ya. Oh ya. Tapi bisa kita lakukan evaluasi. Apakah agen perubahan ini memang tepat ya? Memang hasil evaluasi sebelumnya tepat untuk menjadi agen perubahan. Karena ini menjadi salah satu indikator barometer bagaimana suatu organisasi bisa berubah dengan baik ya ke depannya. Ini peran agen perubahan sangat menentukan. Jadi kalau hasil evaluasi kita agen perubahan ini
tidak menunjukkan hasil. Mungkin harapan saya nanti agen perubahannya ada penilaiannya, ada penilaian terhadap evaluasi dari prestasi dari agen perubahan. Nah, penilaian ini bisa dilihat dari rencana aksi yang sudah disusun. Nah, apakah rencana aksi ini benar bisa diimplementasikan? Ya, kita evaluasi apa kendalanya. Ya. Kalau memang ada kendalanya kita evaluasi dan manfaatnya buat organisasi apa. Iya, Dan betul. dampaknya. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Luar biasa sekali. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya Mbak Ica bagi Betul lah. teman-teman agen perubahan yang akan terpilih di tahun depan nanti. Nah, gimana nih Mas Dido? Tadi kan kata para Jumber kalau misalnya agen perubahan diharapkan bisa berlanjut. Tahun depan Mas Dido siap nggak nih? Lanjut lagi jadi agen perubahan? Ini sudah seperti RPJMN ya Mbak Ica. 5 tahun. 5 tahun ke depan harus siap kita dipilih lagi. Gak apa-apa, itu artinya kita emang berkualitas dan emang bisa mengubah. Menjadi penggerak di lingkungan kerja Betul kita. sekali. Karena gini, pertimbangan saya kenapa harus berlanjut. Karena rencana aksi agen perubahan itu belum tentu bisa kita selesaikan dalam Ya, 1 tahun berjalan. Betul sekali. Jadi bisa aja berlanjut multi-years. Jadi dukungan anggaran juga harusnya harus Setuju sekali Bapak. itu yang penting. Rencana aksi agen perubahan. Iya. Jadi pimpinan harus mengalokasikan. Kalau tidak gimana mau mengimplementasikan? Tidak ada powernya ya. Untung tamu penting kita menyebutkan ya. Yang penting itu apa tadi? Dukungan anggaran. Baik. Sepertinya cukup ya Mbak Ica. Sudah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh para Jumber semoga bermanfaat bagi kita sebagai Pastinya. agen perubahan dan teman-teman juga yang mau jadi agen perubahan di tahun depan. Betul sekali Mbak Ica. Dan ini harapannya kedepannya tidak hanya para Jumber yang hadir di tengah-tengah kita ini, tentu para pimpinan-pimpinan tinggi lainnya Betul, juga hadir di tengah-tengah kita untuk sharing-sharing seperti apa sih agen perubahan yang diharapkan itu. Betul banget. Kalau gitu terima kasih para Jumber atas kedatangannya Terima kasih banyak Bapak. di episode pertama TTM kita. Semoga episode berlanjutnya mau lagi loh diundang sama kita. Insya Allah. Iya, ngebahas yang beda lagi nanti Pak ya. Iya. Siap. Tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Betul sekali. Baik, terima kasih. Terima Pak kasih Jumber atas Bapak. Terima kasih kembali Mbak Ica, Mas Dino.